Salam sejahtera, salam damai, salam kesehatian. Izinkan saya, Pendeta John Ricardo Siregar, Sarjana Teologi dari Gereja HKBP Resort Pekalongan. Salam sukacita, salam sehat, salam kesehatian buat kita semuanya, khususnya masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Pada saat ini kita bisa bersama-sama dalam program Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Terima kasih kepada Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan yang sudah dapat dan mampu untuk melakukan siaran-siaran khususnya tentang keimanan daripada masyarakat yang ada di Pekalongan dan sekitarnya. Kita bangga sebagai masyarakat Pekalongan yang mempunyai khusus Cahaya Rohani Batik TV yang menyiarkan siaran-siaran yang bisa memberikan semangat, memberikan penguatan, memberikan sukacita, memberikan kebersamaan di tengah-tengah keberagaman yang ada di daerah Pekalongan dan sekitarnya. Keberagaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, kepercayaan, agama, ideologi, latar belakang status sosial yang berbeda. Tetapi kita melihat bagaimana masyarakat yang ada di Pekalongan bisa hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah keberagaman tersebut. Ini adalah salah satu yang menjadi tiruan atau contoh bagi masyarakat yang belum mau, yang belum mampu untuk menerima satu dengan yang lainnya di antara keberagaman perbedaan yang terjadi. Tapi kita sangat bangga mempunyai wilayah Pekalongan, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kepercayaan, bisa hidup rukun, bisa hidup damai, bisa hidup dalam kebersamaan di antara satu dengan yang lainnya. Memang harus demikian karena dalam keberagaman satu negara, satu masyarakat, satu wilayah bukanlah penghalang untuk memajukan suatu daerah, suatu negara, suatu masyarakat, lingkungan, dan negara atau masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang mau menerima, yang mau bersatu, yang mau bersama-sama, yang mau sehati, yang mau sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saya mengambil dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 2 ayat 2.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sama halnya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu dalam kasih, satu dalam tujuan. Nah, firman Tuhan Rasul Paulus yang mengatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, menyebutkan agar kehidupan kita hidup yang tidak mencari kepentingan sendiri. Hidup yang tidak mencari kepentingan kita sendiri. Namun melakukan hidup yang rendah hati dan menempatkan sesama sebagai yang lebih utama dari diri kita. Menempatkan sesama sebagai yang lebih utama dari diri kita sendiri. Kekristenan atau umat Tuhan tidak akan pernah menjadikan umat yang memisahkan diri dari kehidupan dan pergumulan sosial. Sebaliknya, justru menyemangati dan memotivasi pengikut-pengikut Kristus agar dalam karya pelayanan dan kesaksiannya memberi kontribusi dan pengaruh positif dalam kehadirannya di tengah-tengah negara, bangsa, dan masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, khususnya kepada kita, orang-orang yang berdiam, yang berdomisili, yang berbeda agama, yang berbeda suku ras. Bagaimana kita supaya dimampukan untuk bersatu padu memajukan wilayah daerah yang kita diami, khususnya Pekalongan yang kita cintai ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Memberikan kontribusi atau motivasi di tengah-tengah keberagaman kehadiran kita antara satu dengan yang lainnya, khususnya dalam berinteraksi. Tentu kita harus mampu untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memahami bahwa nilai-nilai Pancasila
dan nilai-nilai kitab suci tidaklah bertentangan, tidaklah berlawanan. Justru Pancasila dan nilai-nilai kitab suci keduanya semakin menguatkan, khususnya orang-orang yang percaya, untuk hidup di tengah-tengah keberagaman tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Bukan hanya itu saja, umat atau orang yang percaya juga terpanggil untuk mewujudkan kesejahteraan negara, kesejahteraan bangsa, kesejahteraan masyarakat yang berbeda latar belakang, yang berbeda status sosial, yang berbeda pendidikan, yang berbeda keyakinan. Mahatma Gandhi, dia seorang yang beragama Hindu. Namun dia sangat menyukai pemikiran-pemikiran dari agama-agama lainnya, termasuk agama Islam, termasuk agama Kristen. Mahatma Gandhi percaya bahwa manusia dari segala agama harus mempunyai hak yang sama dan hidup bersama secara damai di dalam satu wilayah, di dalam satu negara, di dalam satu bangsa, dalam interaksi bermasyarakat, sekalipun seperti yang saya katakan tadi, status keyakinan kita berbeda dengan yang lainnya. Dan Mahatma Gandhi juga berkata, cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tetapi tidak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tetapi tidak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Mungkin kita di tengah-tengah keberagaman yang ada di lingkungan kita, bisa saja orang tidak menerima kita, bisa saja orang menjauh dari kita. Tetapi bagaimana kita, orang-orang yang mempunyai iman, sekalipun latar belakang keyakinan agama kita berbeda, semua agama meminta untuk hidup saling mengasihi. Semua tujuan agama keyakinan yang ada di negara kita, khususnya di daerah kita Pekalongan ini, menyuarakan untuk hidup dalam damai, untuk hidup dalam kesehatian, untuk hidup dapat bersama-sama melakukan hal-hal yang terbaik, sekalipun konsistensinya yang dihadapi, kenyataan yang terjadi di tengah-tengah perbuatan kita, di tengah-tengah aksi sosial kita, di tengah-tengah kecintaan kita terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, kita mendapatkan
sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang membuat kita menjadi menderita. Tetapi apapun itu yang terjadi, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mempunyai agama, hendaklah kita hidup merendahkan diri, hidup saling memberi, hidup saling menolong, hidup saling membantu, hidup saling berinteraksi terhadap semua golongan, keyakinan, ras, agama, dan lain sebagainya. Memahami keberadaan kita di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah wilayah kita ini, kita mau dipakai untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan di antara saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dan kepercayaan. Di tengah-tengah kondisi yang terjadi, khususnya di wilayah yang kita diami, Pekalongan yang tercinta ini, mari Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman sekalian, mari bersatu padu, mari bersama-sama untuk mewujudkan kesehatian, untuk hidup dalam kasih, untuk hidup saling menerima satu dengan yang lainnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Firman Tuhan tadi mengatakan, hendaklah kita satu hati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Oleh karena itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan Cahaya Rohani melalui Batik TV yang kita cintai ini, mari saling mengasihi, mari saling mencintai, sekalipun kita beda agama, sekalipun kita beda suku, sekalipun kita beda ras, golongan, karakter, latar belakang, status sosial. Hidup sehati, hidup sepikir, satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang positif di tengah-tengah perjalanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada yang mustahil, tidak ada
yang tidak mungkin kalau kita mau, kalau kita berkehendak, kalau kita berkeinginan. Kalau kita mengimani sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semua agama merindukan kesejukan, merindukan kedamaian, merindukan kebersamaan, merindukan kebahagiaan. Mari saling tolong menolong, saling menopang, saling mengisi satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan impian-impian daripada leluhur-leluhur kita, pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, tokoh-tokoh agama kita, orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka semua sudah berusaha untuk mewujudkan daerah kita ini, khususnya Pekalongan yang kita cintai ini, menjadi suatu daerah yang bisa menjadi masyarakat yang hidup dalam kerukunan di tengah-tengah keberagaman. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat kita hendaknya menjadi sukacita bagi sesama dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat renungan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tentu kami mengimani dengan iman kepercayaan kami, Engkau menempatkan kami di tengah-tengah negara kami ini, di tengah-tengah wilayah kami Pekalongan yang tercinta ini, dalam keberagaman status sosial, status latar belakang yang berbeda, status keyakinan dan kepercayaan yang berbeda. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami mau Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang Engkau inginkan, untuk hidup sehati, untuk hidup sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, mampu menerima kelebihan dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami Engkau pakai untuk pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kemakmuran, pembawa kasih yang daripadamu. Dan biarlah ketika kami melakukan aktivitas kami dalam kehidupan kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin kami, khususnya pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Kotamadya Pekalongan ini. Biarlah Engkau yang memberikan hati yang bijaksana, hati yang selalu peduli untuk mensejahterakan masyarakat yang mereka pimpin. Jauhkan dari segala pemimpin-pemimpin kami ketamakan, ego, yang mementingkan diri sendiri. Tetapi biarlah para pemimpin-pemimpin, khususnya Kabupaten Kotamadya Pekalongan ini, Engkau beri hikmat dan bijaksana. Engkau berkati, Engkau sertai mereka, agar mereka mampu mewujudkan kesejahteraan,
di tengah-tengah keberagaman, keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda. Berkati juga semuanya masyarakat yang berdiam di daerah Pekalongan dan sekitarnya. Biarlah Engkau ya Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, memberikan kemakmuran di wilayah kami ini, memberikan kebersamaan di antara kepercayaan-kepercayaan yang ada di Kabupaten Kotamadya Pekalongan ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Maha tahu dan Engkau Maha melihat. Oleh karena itu, berkat-Mu selalu mengalir bagi masyarakat wilayah Kabupaten Kotamadya Pekalongan ini. Terpujilah nama-Mu. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.